Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan tubuh yang sehat karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan biasanya tidak datang dengan sendirinya, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana. Diaken Ferry Lumi akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menerima firman. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk berkat nafas kehidupan yang kami rasakan di pagi yang indah ini. Saat ini kami meminta Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, dikala kami merenungkan firman-Mu, yang akan menjadi pedoman hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat Gemindo Nasaret yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Embun Pagi edisi hari Selasa tanggal 2 November 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 yang berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupan kita dengan setia dan taat hari lepas hari. Dan tema pada pagi hari ini adalah kesuksesan dari hal sederhana. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang karyawan yang sukses dalam karirnya. Beliau bernama Arthur Fry. Arthur Fry dahulu sering mengalami kehilangan catatan kerjanya. Pekerjaannya amat banyak dan kurang teratur, sehingga ia memerlukan catatan yang ditulisnya sendiri untuk hal yang tidak dapat dia ingat. Pada suatu hari, dia mendapati bahwa perusahaan tempatnya bekerja, yaitu 3M, telah menciptakan sejenis lem, tetapi sayangnya lem tersebut tidak dapat melekat dengan baik. Dengan kata lain, lem gagal berfungsi. Lem tersebut hanya dapat menempel pada selai kertas dan mudah lepas. Rupanya itulah yang diperlukan Arthur Fry supaya catatan lebih tersusun rapi. Dia kemudian mendapat sebuah ide dan mengemukakan kepada pihak manajemen. Ide itu dinamanya Post-it. Untuk idenya itu, dia menerima royalti 1% dari setiap penjualan Post-it sepanjang hayat. Setiap tahun, hasil penjualan yang diedarkan oleh 3M untuk Post-it itu adalah lebih dari 100 juta US dollar. Oleh karena itu, Arthur menerima royalti sebesar 1 juta US dollar setiap tahun. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kesuksesan besar dimulai dari suatu langkah kecil, bahkan dari hal-hal yang dianggap orang sepele. Jangan pernah ragu atau kecewa jika kita memulai perjalanan dengan hal-hal yang kelihatan kecil maupun yang sepele. Pohon besar pun memulai kehidupannya dari sebuah benih yang sangat kecil dan mungil. Semua orang yang memulai kehidupan bersama Tuhan dengan mengawali dari hal kecil, namun selalu setia, akan menuai berkat-Nya. Seperti tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, Abraham memilih meninggalkan Ur Kasdim demi janji Tuhan. Musa memilih taat kepada hamba Tuhan, dan Yusuf memilih mempercayai mimpi dari Tuhan. Demikian juga tokoh-tokoh iman lainnya yang ada di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ingatlah bahwa dalam setiap hal kecil yang kita lakukan untuk Tuhan merupakan benih kehidupan untuk masa kekekalan kita. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kuncinya adalah kesetiaan dan konsisten terhadap firman Tuhan. Juga dalam hal kehidupan kita dan dalam hal melayani Tuhan, mulailah dari hal yang kecil, namun sesungguhnya itu sangat berharga di mata Tuhan ketika dilakukan dengan hati yang tulus dan murni. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar setia dalam perkara kecil dan sederhana, maka kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan akan kita peroleh dari Tuhan yang adalah sumber kehidupan seluruh umat manusia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, kami hidup sampai sekarang ini itu adalah karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam tadi, dan Engkau telah memberikan kami keistirahatan nyenyak sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak, tidur dengan nyenyak, dan kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini dengan nafas yang baru, hati yang penuh sukacita, dan pikiran dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih juga Tuhan, di pagi hari ini kami memperoleh firman Tuhan yang begitu indah, firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa setia di dalam melakukan hal yang kecil, sehingga Tuhan dapat memberikan kami kepercayaan dalam hal-hal besar di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Kami percaya jikalau kami hidup di dalam Tuhan dan kami mengandalkan Tuhan, pasti kami akan sukses di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami, kehidupan kami di hari ini, dari pagi, siang, sore, sampai malam hari nanti, agar kiranya kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, bukan kehendak kami manusia, tetapi hanya kehendak Tuhan Yesus Kristus akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan dan mohonkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Demikian Embun Pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu.